Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seri soal ya, baik itu P3K maupun SKB CPNS tentang materi asuhan keperawatan maternitas dan asuhan keperawatan komunitas ya. Jadi ada maternitas dan komunitas. Dan soal-soal ini berdasarkan FR ujian P3K karena kisi-kisi P3K dan SKB CPNS itu sama. Nah, sebelum kita langsung masuk ke pembahasan soal, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Kita awali dari soal pertama, ya, soal mengenai asuhan keperawatan maternitas. Perempuan 29 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksa kehamilan. Hasil pemeriksaan kehamilan ketiga, anak pertama keguguran, anak kedua lahir secara normal. Bagaimana cara penulisan status obstetri pada kasus tersebut? A. G3 P1A0, B. G3 P1A1, C. G3 P2A0, D. G3 P2A1, dan E. G3 P2A2. Nah, jadi soal terkait tentang status obstetri ya, ini muncul di ujian P3K kemarin. Nah, jadi bagaimana kita menentukan dari data yang sudah ada pada kasus, kemudian kita masukkan terkait tentang penulisan dari status obstetri. Jadi data yang dimaksud adalah kehamilan ketiga, kemudian anak pertamanya adalah keguguran, dan sedangkan anak kedua lahir normal. Nah, bagaimana cara penulisan status obstetri pada pasien ini? Jawaban yang tepat di sini adalah opsi jawaban B. Karena kehamilan ketiga, kita perhatikan G itu singkatan dari gestasi atau kehamilan. Kemudian P itu ada partus atau kelahiran, dan A itu adalah abortus atau keguguran. Kemudian tinggal kita masukkan berdasarkan data yang ada pada soal pertama ini. Nah, di soal kan disebutkan kalau kehamilan ketiga. Nah, kalau kehamilan ketiga berarti G-nya adalah yang 3. Kemudian anak pertama keguguran. Nah, berarti ada abortus di sana. Masukkan A. Abortus berarti pernah terjadi 1 kali. Kemudian anak kedua lahir secara normal, berarti pernah melakukan partus atau persalinan sebanyak 1 kali. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban A. Opsi jawaban B, yaitu G3, P1, dan A1. Kita lanjut soal kedua. Perempuan usia 19 tahun melakukan pemeriksaan ANC ya, atau antenatal care. Status obstetrinya G1P0A0. Berarti kehamilan pertama, belum pernah persalinan dan belum ada abortus juga. Keadaan umum baik, tekanan darah 120/90, respirasi rate-nya 22 kali per menit, frekuensi nadi 84 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Usia kehamilan di sini 34 minggu. Perawat akan melakukan pemeriksaan Leopard 1. Apakah yang pertama kali dilakukan dalam pemeriksaan Leopard 1? A. Menentukan adanya balotemen. B. Perawat membuka pakaian di daerah abdomen. C. Perawat berdiri di sebelah kanan dan menghadap klien. D. Kedua tangan perawat mengumpulkan uterus ke tengah. Atau yang E adalah membandingkan hasil pengukuran TFU dengan lamanya amenorrhea. Kita ingat lagi ada pemeriksaan Leopard. Ada Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah terkait tentang pemeriksaan Leopard 1. Apakah yang pertama kali dilakukan dalam pemeriksaan Leopard 1? Jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C. Kita tahu kalau Leopard 1 adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri atau TFU, posisi dan presentasi janin. Nah, maka yang dilakukan adalah
meraba rahim melalui perut ibu dengan posisi pemeriksa berdiri di sebelah kanan menghadap ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang C. Kita lanjutkan ke soal ketiga, masih soal berkaitan dengan keperawatan maternitas. Ibu hamil dengan status obstetri G4 P2A1. Nah, artinya kehamilan keempat, kemudian telah melakukan persalinan kedua dan abortus 1 kali. Datang ke klinik kandungan pada saat dilakukan pengkajian, klien mengatakan HPHT pada tanggal 2 September 2024. Setelah itu, perawat melakukan penghitungan tafsiran partus dengan menggunakan rumus Nagel. Berdasarkan data di atas, tanggal berapakah ibu hamil tersebut diperkirakan partus? Nah, atau melakukan persalinan A. 5 Juni 2025, B. 9 Juni 2025, C. 9 Juli 2025, D. 5 Juli 2025, atau yang E. 6 Juli 2025. Oke, kita ingat kembali terkait tentang rumus Nagel ya. Jadi rumus Nagel itu fungsinya, tujuannya adalah untuk mengetahui tanggal taksiran persalinan dengan dilihat dari HPHT ya, atau hari pertama haid terakhir. Nah, di soal ketiga ini sudah kita temukan, kita ketahui kalau HPHT pada ibu hamil ini adalah tanggal 2 September 2024. Tinggal kita masukkan ke rumus Nagel saja untuk menentukan taksiran persalinan. Jadi rumus Nagel ada dua ya, ada rumus Nagel 1 dan rumus Nagel 2. Nah, dilihat dari bulan, HPHT-nya. Nah, ya, jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi jawaban B, yaitu 9 Juni 2025. Nah, kita menggunakan rumus yang harinya plus 7, bulannya minus 3, tahunnya plus 1. Jadi kan kita tahu kalau 2 September itu berarti tanggal 2 September itu bulan ke-9 dan tahunnya adalah 2024. Kita menggunakan rumus Nagel tadi. Nah, hari ditambah 7, tambah 7 berarti menjadi 9. Kemudian bulannya dikurangi 3 berarti menjadi 6. Kemudian tahunnya ditambah 1 menjadi 2025. Ya, jadi jawabannya adalah 9 Juni 2025. Di opsi jawaban B, jawaban yang tepat terkait tentang taksiran persalinan menggunakan rumus Nagel. Soal selanjutnya, yang keempat, terkait tentang asuhan keperawatan komunitas. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah. Saat pengkajian didapatkan data bahwa terdapat salah satu anggota keluarga hamil 30 minggu yang belum sama sekali melakukan pemeriksaan kesehatan. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan. Apakah peran perawat pada kasus tersebut? A. Edukator, B. Fasilitator, C. Konselor, D. Care Provider, atau E. Health Monitor. Soal ini berkaitan dengan peran perawat ya, atau tugas perawat. Jadi jawaban yang tepat pada soal keempat ini adalah opsi jawaban A, yaitu adalah edukator atau pendidik. Kenapa? Karena di data sudah disebutkan bahwa di kalimat terakhir ini perawat memberikan pendidikan kesehatan atau memberikan edukasi atau memberikan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan. Nah, ini adalah fungsi dari perawat sebagai edukator. Kita lanjut ke soal kelima. Seorang perawat keluarga melakukan kunjungan rumah kepada pasien yang memiliki seorang balita umur 2 tahun. Hasil pemeriksaan diperoleh data anak BAB jahit 8 kali, anak minum lahap, rewel, tubel kulit lebih dari 3 detik. Frekuensi nadi 150 kali per menit. Berat badan saat posyandu bulan sebelumnya adalah 13 kg. Dan berat badan saat ini turun menjadi 12,5 kg. Apakah tindakan keperawatan yang tepat sesuai kasus?
A. Berikan pendidikan kesehatan tentang proses penyakit diare. B. Diskusikan deteksi resiko untuk mengenal tanda bahaya diare. C. Diskusikan tentang dukungan pembuatan keputusan. D. Ajarkan manajemen cairan. Atau yang E. Ajarkan manajemen mual. Jadi di soal kelima ini, pada saat ada perawat keluarga yang melakukan kunjungan rumah, ternyata di sana ada seorang balita usianya 2 tahun. Nah, kemudian hasil pengkajian, perawat menemukan ternyata si anak tadi BAB cairnya 8 kali. Tapi anak masih minum lahap, kemudian rewel, nah, turgor kulitnya lebih dari 3 detik, CRT-nya lebih dari 3 detik. Kemudian frekuensi nadi 150, berat badannya mengalami penurunan setengah kilo dari 1 bulan yang lalu. Awalnya 13 kilo, sekarang menjadi 12,5, terjadi penurunan setengah kilo. Apa tindakan keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban D. Ya, dari data di atas menunjukkan tadi anaknya diare dan mengalami gejala dehidrasi ringan karena CRP-nya sudah mulai buruk, turgor kulitnya juga sudah jelek, kemudian apalagi BAB cairnya sudah 8 kali, terjadi penurunan berat badan setengah kilo. Nah, frekuensi nadi juga mulai meningkat. Nah, maka yang segera dilakukan pada pasien dengan masalah dehidrasi adalah terapi cairan, yaitu adalah D. Ajarkan manajemen cairan. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi pada pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat beberapa latihan tadi yang berdasarkan SR ya, ujian P3K yang tentunya juga bisa dipakai bagi teman-teman yang mempersiapkan ujian SKB CPNS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.